Pot dulu. Oke. Ya, baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruhnya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dalam keadaan bahagia, super, karena kita akan menjadi guru yang super ya. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini amin, yang hadir di sini yang terdiri dari 86 guru ya. Hari ini kita akan belajar materi yang tentu saja ini mungkin materi yang biasa, tapi kita akan mengolahnya menjadi luar biasa dengan menggunakan aplikasi Canva, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kemarin sudah belajar tentang hal-hal yang menarik, kemudian baru kemarin ini kita belajar tentang membuat administrasi kelas. Hari ini kita akan belajar membuat 2 tugas. Nah, 2 tugasnya ini Bapak Ibu nggak usah dipikirin, pokoknya bisa langsung selesai asalkan Bapak Ibu langsung action nih ya. Kalau Bapak Ibu mau nyimak dulu nggak apa-apa, nih misalnya ada yang lagi masih sambil makan atau di mobil, atau yang lagi sambil seseruan gitu ya sama keluarga sambil nyimak dulu nggak apa-apa. Yang penting dilihat, diingat ya Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang kalau misalnya Bapak Ibu nggak inget, kemudian nanti menyelesaikan tugas, nah tugas yang diselesaikan itu Bapak Ibu hanya panduannya dari panduan kita yang dari instruksi yang dari GCR. Kalau instruksi dari GCR aja, misalnya Bapak Ibu disuruh bikin ini, ya udah, Bapak Ibu bikin RPP, tapi ternyata RPP-nya bikinnya di Microsoft Word, pernah loh ya. Jadi ada angkatan sebelumnya yang seperti itu, jadi ngirim, oh ya dibikin RPP, udah bikinlah di situ. Karena apa? Karena yang pertama nggak lihat recording, nggak ikut Zoom, ya tapi nggak nyimak YouTube-nya juga. Ya, jadi oh ya bikin RPP, ya sudah dibikinnya RPP-nya dalam Microsoft Word, Bapak Ibu ya. Jadi memang kita kan beda nih sekarang nih, kita semuanya dalam pelatihan Canva. Jadi RPP yang akan kita buat adalah RPP di Canva. Kemudian kita akan membuat presentasi pendidikan, itu pun juga di Canva. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ikut di level 1, ada pernah membuat presentasi ya. Nah, itu kita akan membuat bentuknya seperti itu, bedanya hanya kita menggunakan bentuk template presentasi seluler, Bapak Ibu. Jadi apa itu presentasi seluler? Presentasi selulernya bentuknya seperti apa? Kita mulai ya. Tugas Bapak Ibu itu sudah saya kirim di Google Classroom. Oke, saya ingin mengingatkan lagi sekali lagi agar Bapak Ibu bisa apa namanya? Ini sambil saya promo dikit ya, karena akan ada level 1 pekan depan, kita mulai di hari Jumat. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ikut yang belum pernah di level 1 bisa. Nah, ada Bapak Ibu yang saya bilang tadi, kalau misalnya Bapak Ibu mengerjakan tugasnya hanya berdasarkan dari simak instruksi di Google Classroom, itu takutnya nantinya tidak sesuai dengan yang kita minta. Nanti Bapak Ibu nilainya tentu saja tidak sempurna ya. Sementara kan kita berharap Bapak Ibu itu punya nilai sempurna yang sesuai dengan apa yang kita minta. Nah, yang kita minta itu hari ini adalah dengan format JPG, berarti gambar ya, dengan format gambar lebih dari 1 lembar. Jadi misalnya Bapak Ibu pinginnya 2 lembar gitu ya, nah silakan diubah jadi PDF. Kemudian kita akan membuat presentasi seluler. Ada 2, Bapak Ibu, kalau misalnya nanti kita punya waktu tambahan, kita akan belajar menjadi kontributor dan creator Canva. Nah, ini materi juga, tetapi kira-kira siapa tahu Bapak Ibu ada di sini yang sangat pintar mendesain, Bapak Ibu bisa menjadi creator dan kontributornya Canva ya. Oke, kita akan mulai. Kemarin ada juga yang bertanya kepada saya, bukan yang bertanya, yang mengirimkan tugas RPP Merdeka Belajarnya itu karena di-download-nya dalam bentuk JPG, akhirnya terpotong-potong ya karena banyak. Jadi ada beberapa lembar RPP-nya itu maksudnya apa ya? Maksud saya itu kalau misalnya banyak kan sudah saya minta dalam bentuk PDF, ya udah dikerjakan dalam bentuk PDF aja kalau misalnya dia lebih dari 1 lembar. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dengan melihat sebenarnya RPP Merdeka Belajar itu seperti apa sih? Ya, yang saya cari, yang saya ketemui, dan Bapak Ibu mungkin udah pernah melihat juga bahwa RPP Merdeka Belajar 1 halaman yang diminta sama Mas Nadiem, Mas Menteri itu hanya mencakup 3 komponen inti, yaitu ini, ya.
tujuan kegiatan pembelajaran dan asesmen atau penilaian pembelajaran. Tujuan pembelajarannya seperti yang kita ketahui juga, kalau dulu mungkin tujuan pembelajaran itu kan dibuat dalam satu-satu ya, satu ini gitu. Kemudian ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar dibuat, ada SK, ada KD. Nah, kalau di sini di RPP yang diminta satu halaman yang sesuai dengan Permendikbud ini, ya, nih Permendikbud. Mana ya? Kemarin ada saya cari, mungkin Bapak Ibu pernah melihat. Itu ya Bapak Ibu tidak ada SKKD ya, yang ada hanya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen atau penilaian. Kegiatan pembelajaran itu mencakup juga kegiatan inti, kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Nah, di pendahuluan, inti dan penutup itu juga tidak harus kita sampaikan di intinya itu tuh siswa melakukan ini, siswa menanya, siswa menyimak itu enggak ya. Jadi kegiatan pembelajaran itu memang benar-benar apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya, memang bisa Bapak Ibu tuliskan di situ ketika pendahuluannya apa saja yang dilakukan, kemudian di kegiatan intinya apa saja yang dilakukan, tapi tidak perlu harus mendetail ya. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke kelas Canva. Silakan Bapak Ibu masuk di Canva-nya masing-masing di tim Guru Super. Kita sudah mulai langsung praktek. Oke, nah sekarang kita sudah ada di ini saya masih di tim Pamungkas karena tadi saya bikin desain flyer. Saya akan masuk ke Guru Super. Mana nih? Saking banyaknya tim kadang-kadang, nah ini dia. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika kita sudah masuk ke dalam tim Guru Super, seperti yang saya sampaikan kemarin, Bapak Ibu bisa melihat desain-desain yang sudah dibuat. Oh iya, saya ingin memperlihatkan desain terakhir saya. Ini tadi malam saya buat habis mengajar Bapak Ibu sambil upload video di YouTube, saya bikin ini loh. Ini adalah cerita inovasi mengajar penghargaan guru inovatif Indonesia. Saya nggak tahu apakah berhasil diterima atau enggak, karena pas-pasan banget waktunya. Tapi ini nggak ada terlihat sama Bapak Ibu karena ini aksesnya saya kunci ya. Jadi yang ada di akses Bapak Ibu itu kalau Bapak Ibu klik Guru Super, nah itu di bagian desainnya ada. Dan di situ sudah banyak desain-desain RPP yang dibuat oleh teman-teman juga. Kita lihat satu-satu. Saya akan melihat di sini RPP. Ini ya. Yang pertama adalah RPP Kimia oleh Ibu Novitasari, Duta Rumah Belajar. Saya nggak tahu ya apa kepanjangannya dari DAP ini, mungkin ada Bapak Ibu yang tahu, karena beliau dari Sorong, dari Papua. Ini dia rencana pelaksanaan pembelajarannya, dan dia mengambilnya dari rumah belajar. Ini adalah ada identitasnya, tujuan pembelajaran, penilaiannya ambil di sini, referensinya ambil di mana di chat, kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Ya, jadi ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian. Cantik ya. Nah, kita akan bikin RPP seperti ini. Kalau Bapak Ibu suka dengan bentukan yang seperti ini, Bapak Ibu bisa klik buat salinan dan itu bisa diedit. Jadi RPP-nya si Ibu Novitasari masih tetap ada, tapi Bapak Ibu cuma ngambil template-nya aja. Oke, jadi aduh Mbak Dona pas banget saya kimia, saya copy semuanya ya, jangan dong. Masih tetap punya orang, kita masih harus menghargai ya. Jangan Bapak Ibu benar-benar ambil semuanya ini, cuma diganti-ganti aja tidak bisa ya. Kalau bisa jadi inspirasi boleh ATM tapi harus. Oke. Itu dia RPP dari Ibu Novitasari yang kimia. Kita lihat lagi yang lain. Dan ini Bapak Ibu bisa cek ya di bagian desain Guru Super. Nah, ini RPP lukis.
oleh Ibu Doransia Fendi Astuti. Nah, bentuknya seperti ini kalau Ibu Dora Vindi, ini rencana pelaksanaan pembelajaran, sekolahnya berarti ini ada tujuan, kemudian ini langkah pembelajaran. Nah, ini masih nih pakai mengamati, menanya, ya. Kemudian tapi cuma sampai situ aja, kemudian di sini penilaian. Nah, seperti ini untuk RPP seni lukis. Kemudian banyak sih Bapak Ibu ya, jadi Bapak Ibu bisa ambil, bisa cek yang mana yang menurut Bapak Ibu suka untuk ininya, untuk template-nya. Ini juga RPP Ibu Nafisa Malang, ya, seperti ini. Ada kompetensi dasar, ada tujuan pembelajaran, tetap ada identitasnya, bahkan bisa menggunakan tanda tangannya, bisa menggunakan dari barcode yang ada seperti ini ya. Nah, seperti itu. Ini ada penutup, ada penilaian, dan asesmen. Yang paling penting itu adalah 3 hal tersebut, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat-lihat lagi deh, yang lain banyak sampai ke bawah. Sekarang kita akan langsung mulai. Ya, kita akan langsung mulai. Ini ada yang PDF. Kalau yang tadi itu sepertinya yang di atas JPG semua. Kalau ini PDF, sepertinya dia 2 lembar. Ya. Nah, seperti ini rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau saya buka seperti ini, mungkin Bapak Ibu tidak akan melihat terlalu jelas ya, tapi Bapak Ibu bisa cek sendiri di bagian desain, kemudian Bapak Ibu kalau ingin melihat lebih jelas, klik buat salinan, kemudian kita akan ambil template-nya kalau Bapak Ibu suka ya. Tapi kalau Bapak Ibu merasa masih banyak template yang lain, kita akan lakukan. Oke, kita akan ambil, kita mulai ya, kita akan mulai. Untuk membuat RPP Merdeka Belajar, apakah ada template khusus yang di Canva? Tidak ada. Ya, saya bilang tidak ada. Jadi kita akan menggunakan template apa? Kita akan menggunakan banyak template yang bisa digunakan. Ya, yang pertama Bapak Ibu bisa bikin rancangan ya. Kalau di sini coba saya cari rancangan. Nah, ini rencana pelajaran. Ya, Bapak Ibu bisa bikin rencana pelajaran. Saya akan klik dulu satu ini di sini untuk rencana pelajaran. Kemudian kita bisa bikin juga dari yang namanya resume. Nah, ini ya, kita bisa bikin dari resume. Dua hal itu, 2 template itu bisa digunakan. Ada lagi nggak Mbak Dona contohnya? Bisa, Bapak Ibu silakan pakai yang namanya template LKPD atau laporan ya. Coba kita lihat satu-satu. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya akan buka satu-satu. Ini adalah template yang kalau Bapak Ibu ingin menggunakan template ini agenda rencana pelajaran ya. Bapak Ibu bisa gunakan yang ini. Atau kalau Bapak Ibu mau menggunakan resume, bentuknya seperti ini. Ini ya, ada jelas. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan laporan, Bapak Ibu bisa ambil yang ini. Tapi kalau laporan ini dia lebih kepada banyak ini ya, ada banyak poin-poin seperti ini, ada banyak poin-poin yang harus dijelaskan, tapi bisa Bapak Ibu gunakan untuk dihapus gitu kan, sebagiannya harus bisa dihapus seperti ini ya. Saya akan ambil yang ini ya. Jadi saya gunakan bentuk laporan ya. Bapak Ibu template-nya boleh menyesuaikan. Silahkan, ada template-nya yang menggunakan template resume, boleh. Ada template-nya yang menggunakan template ini, ya rencana pelajaran, boleh. Saya ambil template-nya laporan. Saya ambil yang ini, ada 2 halaman, saya klik terapkan kedua halaman. Kemudian saya besarin dulu kanvasnya, karena seperti itu kelihatan kecil sekali. Nah, seperti ini ya. Sekarang saya akan mulai membuat RPP-nya ya, ini dia.
RPP-nya mencakup 3 komponen ya, jelas ya. Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya tulis di sini, rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ini kebesaran saya kecilin dulu fontnya. Oke. Kemudian di sini habis saya tulis rencana pelaksanaan pembelajaran. Biasanya kita bikin di ujungnya itu adalah akronimnya. Oke. Nah, tadi Bapak Ibu lihat juga ya bahwa ada yang namanya identitas. Jadi kita bisa bikin di sini identitasnya. Identitas dari rencana tersebut apa? Misalnya dari asal sekolahnya, kemudian dari materi apa, ya. Bapak Ibu bisa ambil RPP yang sudah Bapak Ibu buat, yang sudah ada di rancangan Bapak Ibu ya. Yang memang Bapak Ibu sudah punya RPP tersebut gitu. Ya. Jadi seperti saya, kita membuat laporan terus ya, laporan PJJ ya. Dan di laporan PJJ itu ada RPP-nya kan, wajib mencantumkan RPP ya. Saya akan ambil laporan kegiatan ini. Berarti nggak ada di sini, sebentar. Nah, ini dia. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu. Nah, Bapak Ibu silakan menyiapkan laporan PJJ-nya. Saya juga akan menyiapkan laporan PJJ. Saya silakan siapkan RPP yang akan dikonversi menjadi RPP 1 lembar yang menggunakan Canva dalam pembuatannya, ya. Saya juga akan mencari, ini kebetulan sedang mencari RPP yang akan saya gunakan untuk saya konversi ke situ. Oke, saya ambil yang lama saja, Bapak Ibu, yang berdasarkan ini, apa namanya, berdasarkan dari laporan yang saya buat waktu PJJ, ya. Oke, sip. Saya sudah ketemu. Saya share screen kembali. Yuk, Bapak Ibu, dicari juga ya. Kita mulai, ini adalah laporan PJJ saya, di mana kita punya ini RPP-nya ketika laporan kan. Di sini sudah ada identitas, kemudian tujuan, kemudian ini ada media, alat bahan, dan sumber belajar. Ini bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu skip, karena kita cuma butuh tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sama asesmen atau penilaian. Oke, tapi kalau misalnya Bapak Ibu masih tetap mau tulis, nggak apa-apa juga. Ya, yang penting 3 poin itu ada. Nah, sekarang kita akan copy-copy ini ya ke mana? Ke desain yang sudah kita buat, yang sudah kita pilih. Yang pertama adalah identitas. Identitasnya ada di sini, saya tuliskan di sini. Kita tinggal copy aja, sekolahnya kelas berapa, materi apa, kelas berapa, materi pokoknya apa, alokasi waktu yang digunakan berapa lama. Saya copy di sini. Nah, memang dianya akan berantakan ya, tapi nggak apa-apa, masih bisa kita atur. Dan fontnya, kalau kita merasa fontnya kebesaran, ya udah kita kecilin fontnya. Nah, sip. Ya, rencana pelajarannya selesai, identitasnya. Kemudian di bagian sebelah sini, ini mau saya taruh foto saya. Kita ambil aja foto. Foto saya taruh langsung di sini aja. Tuh. Ya, bisa. Maaf Mbak, izin nanya. Enggak.
Kenapa, Itu Bu? tadi template-nya kata kuncinya apa ya Mbak nyarinya? Saya template-nya ini, kalau yang saya gunakan ini adalah laporan Ibu. Ibu bisa gunakan template laporan seperti yang tadi saya bilang. Ibu bisa gunakan template laporan, Ibu bisa gunakan template resume, dan yang terakhir Ibu bisa gunakan template dari LKPD ya, tadi saya bilang, rencana pelajaran. Oh ya, Terserah makasih. Ibu. Kalau Ya, makasih saya ya Mbak. ini, Di laporan tadi ya Mbak. saya laporan. Ya, Kalau makasih saya Mbak. pakai laporan yang ini ya. Kalau Bapak Ibu suka yang ini silakan. Nah, oke, balik aja. Nah, oh nggak bagus. Mbak Dona, Yes. iya, itu mengkopinya seperti biasa ya, Iya. Ctrl C, Ctrl V gitu ya? Betul sekali. Seperti biasa. Iya, iya. Oke, ada lagi. Nah, sekarang ini sudah identitas, sudah ada foto saya tinggal kasih nama aja di sini nanti namanya, atau namanya di bagian bawah nanti boleh ya. Kemudian mau ditaruh logo sekolah juga bisa ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin bisa dikecilin, kemudian di atas ini kita taruh logo sekolah. Nah, ini mungkin nggak nyambung ya dengan RPP-nya, saya akan hapus aja deh. Saya ambil logo sekolah saya. Begini. Oke, sudah. Sekarang di bagian sebelah sini saya akan letakkan ini, tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya kita taruh di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa nanti tujuan pembelajarannya itu tuh kebesaran kotaknya, itu bisa kita ini ya. Bisa kita edit. Ini saya ambil tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajaran. Tujuan. Kemudian di sini saya copy. Nah, kan dia kebesaran ya kotaknya ya, sementara tulisannya sedikit. Ini bisa kita kecilin aja kotaknya. Oke. Kemudian ini juga kita kecilin. Nah, sudah. Kalau sudah, tujuan pembelajarannya sudah, sekarang kita akan ambil, ini bisa kita edit nih. Saya mau geser aja. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sebelah sini ini mau saya letakkan, tadi setelah tujuan pembelajaran itu adalah media, alat, bahan, dan sumber belajar. Itu nanti terakhir aja, kita langsung masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya itu kita, karena agak banyak ya, ini tanggal 10 Oktober ini nanti kalau nggak ada gunanya, saya hapus. Oke, karena kegiatan pembelajarannya agak banyak, ya, karena kegiatan pembelajarannya itu poinnya yang paling banyak, ada pendahuluan, sama inti, sama penutup, maka kita akan usahakan kotaknya itu besar ya. Nah, kita bisa gunakan kotaknya yang ini, maka yang bagian dua-dua ini akan kita singkirkan dulu. Mau dihapus boleh, mau ditaruh di bagian bawah boleh. Yang penting kita mau naikkan dulu yang atas ini. Nih. Ini saya kelompokkan dulu deh, biar nggak lari. Saya taruh di bawah. Atau ya di sini aja. Oke, yang ini saya naikin ke atas. Sini aja. Nah, yang ini
Lalu saya geser ke sini. Nah, ya, kegiatan pembelajaran kita copy sekarang. Kegiatan pembelajaran. Copy dari sini. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Nah, oke. Ini kita edit ya, Bapak Ibu ya, agar dia rapi ya. Kayak gini nih kan, guru menyiapkan soal-soal. Kemudian ini kegiatan inti. Paling tidak kita pisahkan ya Bapak Ibu ya. Ini kita bisa bold. Kemudian kegiatan pendahuluan. Oh, dia-nya nggak bisa di bold. Enter, kegiatan inti. Kita ganti, kalau enggak yang bagian yang tulisan kegiatan pendahuluan saya akan ganti font. Jadi dia akan berbeda. Nah, kayak gitu. Ya, kegiatan inti juga saya ganti fontnya. Tadi saya apa ya? Kegiatan pendahuluan tadi. Handyman ya? Handyman, ya. Iya. Terus kegiatan penutup saya ganti handyman juga. Oke, sekarang baru saya rapikan. Nih. Bapak Ibu juga bisa gunakan RPP yang sudah ada, tidak harus Bapak Ibu menggunakan sebagai tugas. Maksud saya sebagai tugas, Bapak Ibu tidak harus menggunakan membuat RPP yang akan saya gunakan besok untuk belajar. Boleh nggak, Mbak Dona? Boleh, silakan. Asalkan sudah punya RPP-nya. Ya, tapi kalau untuk tugas, untuk RPP yang sudah lama juga nggak masalah. Oke. Ini kegiatan penutupnya. Nah, sudah selesai. Ini saya rapikan dikit. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Mau dikasih satu-satu juga boleh ya, biar Bapak Ibu tahu yang mana yang bagian satu, yang nomor 1, yang nomor 2, nomor 3 gitu kan. Nah, karena ini tadi saya hapus-hapus, ya. Ini Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Oke. Mungkin Bapak Ibu nggak usah dibikin satu, tapi Bapak Ibu bikin bentuk simbol seperti ini gitu kan. Boleh juga. Kegiatan inti. Saya pakai bintang yang ada di ini ya, Bapak Ibu ya. Shift bintang yang ada di laptop. Itu kan ini ya, langsung berubah jadi bulat-bulat. Nah, kegiatan pembelajaran sudah, kita lanjut lagi ke asesmen. Asesmen atau penilaian. Ini tadi yang enggak ini ya. Ini di sini. Asesmen atau penilaian bisa Bapak Ibu taruh di sini, di sebelah sini.
Saya tinggal copy saja. Saya tulis di sini asesmen penilaian. Biasanya asesmen penilaian itu ada 3 ya, untuk bentuk asesmen penilaian, yaitu kognitif, afektif, sama psikomotorik. Nah, masing-masing tentu punya instrumen ya. Tapi kalau misalnya mau kita masukkan ke sini, izin saya mute dulu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau masukin instrumennya semuanya di sini, itu kan pasti rame banget. Nggak bisa jadinya satu halaman. Bapak Ibu bisa letakkan di halaman kedua kalau Bapak Ibu mau, atau Bapak Ibu bisa bentuk dia menjadi bentuk dia menjadi link-link yang bisa diklik menuju ke situ ya. Jadi Bapak Ibu bisa letakkan satu folder untuk asesmen-asesmen penilaian yang ada di Drive. Kemudian Bapak Ibu yang di sini, Bapak Ibu tinggal klikkan linknya aja, bisa berupa QR code atau bisa berupa gambar yang disematkan di dalamnya ada link ya. Jadi semuanya tergantung dari Bapak Ibu. Oke, kita mulai. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Ya, mangga kalau ada yang mau tanya. Ini untuk yang tadi, maaf saya tadi ketinggalan yang izin tadi mati listriknya. Ini untuk apa namanya template yang ini apa kita clue-nya carinya yang buat ini kotak-kotak ini clue-nya apa tadi? Clue-nya untuk kotak-kotak yang ada ini. Iya, Iya, saya laporan. Saya gunakan laporan. Di sini saya bikin laporan nih, ya. Nah, nanti saya cari template-nya. Itu ada yang paling bawah kalau nggak salah tadi saya ketemu. Oh, berarti sudah tersedia di template-nya Iya, tadi ya? sudah ada di template-nya, Oh, Ibu. iya. Saya gunakan template yang ada. Iya, terima kasih. Sama-sama. Kalau misalnya mau gunakan yang ini, boleh nih. Kalau ini laporan lab kimia kalau saya tadi kan. Kalau mau gunakan template yang ini maksudnya ya. Kalau nggak, boleh template yang lain nggak apa-apa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ibu Dona, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Dona, ini kalau misalnya tugas yang saya mau setor, kan kemarin sebelum ini level 3 yang ini saya sempat ikut Bu, cuman tidak sempat semuanya saya kirim tugasnya. Bolehkah saya kirim kembali, tapi tugas yang sama Ibu untuk di pelatihan yang sekarang? Silakan Ibu. Jadi yang lama digunakan untuk yang sekarang, tapi yang lama nggak lulus kan ya? Boleh, boleh. Iya Bu. Boleh. Boleh Ibu, mangga Ibu. Makasih Bu. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu. Ada lagi? Waalaikumsalam. Tadi kalau untuk grouping tadi supaya nggak kotaknya bisa kita pindah-pindah satu kotak utuh tadi gimana? Di copy, di blok semuanya. Jadi tadi saya pindahkannya. Tadi saya kebetulan yang ini kan deketan nih, deketan. Jadi ketika saya arahkan kursor saya geser, kemudian saya tarik ke sini, ini semuanya langsung tergrup. Kemudian saya kelompokkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kotak-kotak yang sejajar, kemudian dianya cuma ada 2 di sini, sebenarnya caranya untuk menggroupingnya itu tinggal kursor kita, itu kita kearahkan. Pertama kita klik 2 kali, tahan ya, klik 2 kali, tahan, kemudian baru kita geser ke sini. Nah, dia kan tergrup tuh, tergrup baru kita klik kelompokkan.
Kalau sudah terkelompokkan dia nggak akan bisa pindah-pindah tuh. Dia nggak akan bisa berubah maksudnya. Pindah-pindahinnya enak gitu ya Bu ya. Terus kalau mau ditarik ke kanan Bu, ganti posisi Bu, bagaimana Bu? Kalau mau ganti posisi berarti ini dipisahkan dulu. Jadi yang asesmen misalnya asesmennya yang di sini ya, di kiri ya. Nah, ini saya blok, kemudian saya pindahkan. Nah, seperti ini kan maksudnya ya. Betul. Ya udah, seperti itu. Oh. Tapi jangan lupa kelompokin dulu. Karena ini kan ada beberapa elemen nih. Kita kelompokkan dulu yang ini juga kita kelompokkan, karena tadi saya yang ini belum saya kelompokkan. Sama seperti ketika kita menggunakan inilah ya, menggunakan desain di Microsoft Word atau PowerPoint. Nah, ini baru saya pindahkan gini. Maksudnya begini kan, ya Bu ya? Iya. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mbak Dona? Ya sih Bu. Iya, itu untuk memunculkan titik 3 yang kita buat klik kelompokan itu gimana ya? Waktu itu saya pernah coba tapi nggak muncul itu kelompokannya, Mbak Dona. Kalau nggak muncul biasanya ada di titik 3. Kalau nggak muncul juga biasanya itu belum kita blok. Ini kayak gini ya, ini kan belum saya blok, tidak ada yang saya blok, dia tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya ada yang sudah saya blok kayak gini nih, ada beberapa elemen kemudian saya blok. Ya, ini kan saya blok nih, ada muncul. Kalau blok itu kan tandanya ada titik-titik garis-garis putus, kemudian ada titik 4. Dia akan muncul langsung kelompokan. Kalau tidak muncul kelompokan, cari di titik 3, di dalamnya ada kelompokan. Memang harus diblok dulu, Bu. Iya dong, kalau nggak diblok nggak akan muncul. Iya. Terima kasih Mbak Dona. Sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, sekarang saya akan masuk ke asesmen penilaian. Tadi, jadi saya sampaikan bahwa penilaian itu bisa macam-macam. Dan Bapak Ibu bisa gunakan, tadi saya pindahkan ya posisinya ya, sebentar. Kembali ke semula. Nah, ini saya kecilin dulu biar dia bisa besar. Oke. Sekarang asesmen penilaian, saya akan masuk ke asesmen penilaian. Asesmen penilaian ada 3, kognitif, psikomotorik, sama afektif. Biasanya kalau kognitif, kita itu kan soal-soal ya, mau dia tertulis atau tidak tertulis, itu adalah asesmen penilaian kognitif. Kemudian untuk psikomotorik atau keterampilan, itu biasanya kita ada rubrik ketika anak-anak bekerja. Nah, kemudian yang terakhir afektif, itu kita bisa punya agenda. Ketiga-tiganya itu silakan Bapak Ibu masukkan di sini, tapi bisa berupa link ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kuisnya sendiri, untuk soal tesnya, Bapak Ibu bisa masukkan di sini soal-soal tes yang sudah Bapak Ibu buat, atau Bapak Ibu ambil di tempat lain, misalnya Bapak Ibu bisa ambil di bank soal rumah belajar, atau Bapak Ibu bisa gunakan Quizizz, atau Bapak Ibu bisa gunakan Wordwall, ya, dan lain-lain. Spider website ya kalau nggak salah, ada juga yang seperti itu, live worksheet dan lain-lain, itu bisa ya. Sebentar, saya akan buat di sini, kita tinggal copy saja biar sama di sini. Copy, saya copy tulisan aja kok Bapak Ibu, saya copy di sini, yang atasnya saya tulis aspek asesmen penilaian, saya buat di bagian atasnya kognitif, kemudian di sini kita bikinnya psikomotorik, dan di sini kita bikinnya afektif. Nah, yang ini untuk kognitif, karena saya menggunakan Quizizz, jadi kita bisa langsung masukkan linknya di sini. Ini psikomotorik. Nah, seperti apa ya kalau kita menggunakan link, Bapak Ibu? Sebentar. Nah, di sini ya. Kognitif. Saya tulis di sini untuk penilaian kognitif. Loh.
Ini berapa ini? 8,6. Oke, saya ganti jadi handyman lagi. Bukan handyman, apa tadi yang di sini? Alata. Oke, nah untuk penilaian kognitif silakan. Peserta didik. Oh, kalau di atas siswa kita siswa terus ya. Harus konsisten. Siswa mengerjakan kuis di laman berikut ini. Nah, oke. Ini saya kecilin dulu. Geser. Oke. Nah, lamannya yang mana? Lamannya, karena kita sudah tulis di sini berikut ini lamannya, kita ambil di Quizizz, materi tentang itu, quizizz.com, kemudian kita ambil adalah gerak lurus. Oke, saya akan copy di sini, saya cari di Quizizz gerak lurus. Nah, ini banyak banget ya. Jadi saya ambil yang ini ada 20 soal. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ambil 20 soal silakan, tapi kalau yang mau ambil yang cuman yang 10 soal aja boleh. Saya ambil yang 10 soal saja ini. Kemudian saya klik kalau bagikan itu tentu saja jadinya anak-anak akan berada di template-nya ini. Jadi yang kita bagikan itu adalah ini ya. Yang ini kita harus jadikan dia kuis dulu, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin dia ditugaskan, nah kita klik tugaskan saja, nanti akan muncul linknya, itu yang kita copy. Kita copy dulu linknya. Nah, ini muncul ya, copy link. Sekarang saya akan bikin dianya jadi, oh ini saya geser deh. Nanti saya tulis nama. Nah, saya mau bikin dia dalam bentuk QR code. QR code ini ada paling kiri ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita klik, ini nanti kita diminta untuk masukin URL. Ini saya copy URL-nya, saya salin link. Kemudian saya masuk ke sini lagi, kemudian saya paste atau tempel linknya, kemudian saya klik buat kode. Maka kodenya akan langsung muncul. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau sudah, ini kita tinggal taruh aja. Di bagian atas. Nih. Silakan mengerjakan kuis di halaman berikut ini. Bu Dona, tolong diulangi lagi. Yang mana, Bu? Ini yang QR code tulisan, Bu. Oke, QR code sudah ada, Bu, di pinggir Ibu. Ada tulisannya QR code. Muncul nggak? Di paling pinggir itu ada template, elemen, unggahan, teks, audio, video, latar belakang, QR code. Ada muncul nggak, Bapak Ibu? Belum, Bu. Yang Kalau ada lainnya. Kalau belum, titik 3. Klik titik 3. Nah, lainnya ini nanti di dalamnya ada tulisan QR code nih. Oke, sudah ada, Bu Dona. Nah, nanti tinggal diklik. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu kalau sudah ada, nanti Bapak Ibu klik. Nanti yang penting Bapak Ibu sudah harus punya dulu link untuk ininya ya,
link untuk di QR code kan. Tidak harus Bapak Ibu ambil di sini, di Quizizz. Misalnya Bapak Ibu suka pakai Kahoot, atau misalnya Bapak Ibu suka pakai Wordwall, ya kan ada ya, yang anak-anak SD ataupun anak-anak TK itu ngambilnya dari Wordwall gini, ya itu Bapak Ibu bisa ambil yang gamesnya, yang dari manapun, dari sumber-sumber yang Bapak Ibu mau yang manapun silahkan. Kemudian Bapak Ibu buat QR code-nya seperti ini. Ya, Mbak Dona, kalau saya nggak mau pakai QR code gimana? Nggak apa-apa. Silakan ditulis aja misalnya Drive. Silakan Bapak Ibu taruh di sini. Ya, untuk psikomotorik, misalnya psikomotorik ini penilaiannya dengan menggunakan Google Form. Nih, saya buat penilaian psikomotoriknya dengan menggunakan form dari Google. Saya ambil satu form deh sebagai contoh. Nggak muncul di sini ya. Formulir. Oke, saya ambil salah satu contoh formulir ya. Ini dari ini apa namanya? Dari Google. Linknya saya copy. Ini kan kita bisa dapat linknya. Nah, ini dia linknya kita copy, kemudian kita masuk lagi ke sini, kemudian kita buka lagi QR code-nya, kemudian di sini kita hapus yang pertama, baru tempel lagi yang berikutnya, baru klik buat kode. Tadi dia muncul lagi. Dan ini kodenya berbeda. Untuk penilaian psikomotorik menggunakan ini, misalnya. Ini samain gedenya sama di atas. Kemudian selanjutnya untuk afektif. Kalau misalnya afektifnya pakai jurnal juga boleh ya, atau Bapak Ibu bikin untuk afektif digunakan jurnal. Untuk penilaian afektif, menggunakan jurnal. Nah, aduh. Oke, sudah selesai asesmen. Kemudian kegiatannya sudah, tujuan pembelajaran sudah. Ini saya tulis nama saya aja. Dona Yulia Sari, SPD, MSI. Oke. Nah, kalau sudah, ini di bagian bawah ini, tadi saya punya ini, kita bisa taruh di sini tanda tangan aja ya, mengetahui kepala sekolah. Ini kepala SMAN 3 Tanjung Tanjab Tim. Tim, ini saya hapus.
PD. Di sini guru mata pelajaran. Oke, kalau mau dibikin nick-nya jangan lupa. Di sini saya taruh nick-nya. Sekian. Ini juga. Oke. Ya, selesai. Bapak Ibu bisa langsung print juga kalau bersedia. Nah, kalau misalnya mau, ini kan soalnya sudah ada yang di sini. Ini kalau yang pertama kognitif ini langsung ke soal. Anak-anak langsung mengerjakan. Kemudian lengkap dengan laporannya yang di kuisis. Kemudian psikomotorik ini kita anggap menggunakan form, jadi anak-anak nanti akan menggunakan form dan tentu saja itu ada respon ya. Kemudian itu afektif, itu jurnal. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjadikan itu sebagai soal, silakan Bapak Ibu letakkan di halaman kedua. Tapi kalau enggak, sudah cukup ini, saya halaman keduanya akan saya hapus, sehingga selesai seperti ini bentuknya. Ya, dimulai dari identitas, kemudian juga ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan, ada asesmen. Ya, cukup seperti itu dan di bagian bawah diketahui oleh kepala sekolah dan saya guru mata pelajarannya. Ya, nah selesai Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu download, kemudian dalam bentuk JPG, kemudian kirimkan ke tugas ini, ke tugas hari ke-3, begitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Mbak Dona. Yes. Kalau untuk foto atau gambar, itu cara menghilangkan background-nya bagaimana, Mbak? Kalau untuk foto, gimana? Kalau foto atau gambar kan biasa ada background. Nah, supaya menghilangkannya. Di blok, kemudian klik edit gambar, kemudian ada tulisan penghapus latar belakang. Oke. Oke. Udah, oke. Siap. Tanya Mbak. Mangga. Kalau untuk hyperlink tadi, dia aktif dalam bentuk JPG atau PDF? Mbak? PDF, Ibu. Kalau untuk dicetak, dikirimkan kepada kepada orang lain siswa. Itu PDF, kepada siswa itu PDF. Tapi kan RPP bukan untuk siswa ya. Ini kan kita administrasi kita. Nah itu ini pun bisa. Kalau yang QR code ini tidak harus PDF, JPG bisa. Kenapa? Karena QR code ini kan ada aplikasi lain yang namanya pembaca QR ya, QR reader. Nah itu harus JPG bisa, PDF bisa. Yang penting ada pembacanya. Gitu. Jadi selain QR code-nya di PDF saja, Mbak. Kalau QR code-nya kan JPG sama PDF. Bisa, selain QR code cuma di PDF saja. Iya, betul. Kalau dia dalam bentuk link tautan itu PDF. PDF-nya. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ada lagi? Mbak Dona? Mangga, Pak. Kalau untuk asesmen penilaian untuk urutannya bebas saja ya. Misal kalau waktu itu kan saya sikap, pengetahuan dan keterampilan ini kan dibaliknya, nggak apa-apa kan? Nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Bebas ya. Nggak masalah. Tapi biasanya memang itu dulu ya, kognitif, psikomotorik, afektif. Makanya orang bilang KPA gitu kan. Asesmen penilaiannya ini untuk guru penggerak juga ya. Kemarin wawancara itu tuh yang ditanyain ini. Bagaimana asesmennya? KPA, kognitif, psikomotorik, afektif. Bukan dari sikap dulu. Kan kalau ASK kompetensi gitu ya? kan, kalau kompetensi kan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Bukan. Iya. Kalau di dulu sekarang diubah ya? Iya. Ada yang afektif, kemudian psikomotorik, kognitif. Bisa sih, nggak ada aturan khusus sebenarnya. Ada juga yang cuma masukin asesmen penilaiannya itu kognitif doang. Psikomotorik afektifnya enggak. Untuk kuisisnya kan nggak usah izin ya?
Nggak Ini kan usah, kuisisnya kuisis kan mah. yang ini yang Iya. orang bikin kan Itu bisa. publik itu. Ya udah, Ketika nggak mereka apa-apa. sudah buat di Quizizz itu mereka udah siap digunakan. Artinya kan takutnya nanti ada apa Oh namanya? enggak. Nggak masalah tah? Ya Enggak. udah, kalau nggak ada Saya masalah. super trainernya. Insya Allah memang Oke. seperti itu tujuannya. Maksudnya nggak usah izin dulu gitu. Kalau gambar kan bisa minta izin. Atau Bapak kalau kita mau izin di Quizizz ini ada jutaan, kita mau izin ke siapa? Jadi di Quizizz ini kalau kita bikin soal ya, kemudian kita bikin dianya sebagai publik, itu artinya kita sudah siap menggunakan kita sudah siap menjadikan Quizizz kita itu dipakai untuk orang se-Indonesia gitu, ya. Ada lagi? Yang lain, mangga. Silakan. Bu, nggak muat 1 lembar. Kalau nggak muat 1 lembar, mangga di ini ya, mangga dibikin 2 lembar. Oh, iya tinggal format tanda tangan, Bu. Tapi kalau misalnya fontnya dikecilin juga tetap kebaca ya kalau di Canva ini ya? Kalau kecilnya semana? Kecil, kalau dia ini seperti ini ya, kemudian kalau misalnya mau dikecilin atau mau di-download kemudian dicetak gitu ya? Nah, kalau mau dicetak ini kalau dia bentuk seperti yang semalam saya bilang, kalau mau dicetak usahakan dia memang resolusi yang digunakan PNG atau kalau enggak dia cetak PDF, itu nggak akan pecah. Oh gitu. Ini fontnya berapa tadi nih ya Mbak? 9 ini kecil nggak ya? 9 kecil tergantung dengan ininya sih, tergantung dengan apa ya, tergantung dengan kalau misalnya yang seperti ini kan saya malah 8,6, tapi masih kelihatan. Karena kan kalau dibesarin kanvasnya itu tuh masih bisa kelihatan seperti ini. Kalaupun dikirimkan ke saya untuk tugas itu masih bisa saya besar-besarin. Nggak apa-apa. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Tidak ada, aman? Yes, gimana? Tugasnya ini link-linknya tadi tidak harus disertakan itu kan ya Mbak? Tidak harus Ibu, itu opsional. Oh ya, terima kasih. Sama-sama. Ini kalau misalnya Bapak Ibu merasa kekecilan ini, Bapak Ibu bisa gedein kotaknya. Misalnya saya mau gedein kotaknya. Seperti ini. Kemudian yang ini mah saya kecilin. Nggak bisa ternyata ya. Harus diginiin dulu. Dikelompokkan. Tuh kan yang ininya nggak ngikut. Saya kelompokkan sampai bawah. Jadinya masih ada tempat-tempat kosong ya, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu bisa kasih elemen-elemen untuk tempat-tempat yang masih kosong kayak gini. Ini saya mau geser-geser juga nih. Biar dia tidak terlihat sangat kosong sekali. Nah, di sini kita kasih jarak. Kemudian yang ini juga turunin sedikit. Loh. Nggak ngikut tujuan pembelajaran. Oke. Ini berarti geser dikit.
Oke, selesai. Ya, kalau sudah selesai silakan di-download dalam bentuk JPG. Kalau Bapak Ibu mau tambahkan bagian sebelah sini, rasanya agak-agak sepi banget ya, Bapak Ibu bisa 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 tambahkan, tentang ini ya, ini saya tentang gerak lurus, berarti saya cari di elemen gerak lurus. Kita bisa cari grafis. Di bagian grafis untuk untuk mengisi tempat yang kosong kayak gini. Saya pakai yang ini. Taruh deh. Nah, ya selesai. Oke, saya download dalam bentuk JPG. Oke, kita sudah selesai tugas pertama untuk membuat RPP Merdeka Belajar. Saya akan baca di kolom chat. Maaf Bun, barcode tadi dari mana ya? Dari Canva-nya ada. Oh, nggak apa-apa. Penilaiannya boleh. PNG boleh. PNG boleh kah? JPG ya untuk tugas ya. Oke, siap. Kalau Mapel BK nggak ada soal ya Mbak. Jadi pakai apa? Kalau Mapel BK berarti penilaian afektif saja ya, sikap ya. Oke. Tergantung materinya Mbak. Tergantung materinya ya. Oke, boleh, hebat. Tergantung materinya boleh, silakan. Kalau memang ada refleksi bisa. Kalau begitu. Itu bisa. Oke, siap. Bisa berarti Bapak Ibu menyesuaikan saja. Bagaimana barcode tadi? Barcode tadi kita harus punya link dulu ya. Linknya dari apa saja tergantung. Kayak misalnya ini survei, berarti linknya adalah link Google Form. Kalau tadi kita bikin Quizizz, berarti linknya adalah link Quizizz ya. Bapak Ibu harus punya link dulu seperti ini. Saya copy linknya. Kemudian di bagian Canva, di bagian sini, nah ini ada tulisan QR Code. Kalau Bapak Ibu nggak ketemu tulisan QR Code, Bapak Ibu boleh klik titik 3 lainnya. Di dalamnya itu ada. Ini mungkin ya, ini saya akan hapus dulu. Nah, dia nggak akan muncul ya, tapi ada di titik 3, di situ ada tulisannya QR Code. Ini kita harus tempelkan, tadi link yang sudah kita copy, itu kita paste di situ, kita tempel, jadi copy salin. Kalau sudah disalin, nanti dia akan langsung menjadi QR Code ini. Begitu. Lagi, ada pertanyaan? Mangga, kalau tidak ada pertanyaan lagi, coba kita lihat. Barcode, oke. Boleh nggak ada penilaiannya dulu, pakailah penilaiannya walaupun cuma kognitif ya. Walaupun cuma kognitif, bolehlah dipakai penilaiannya biar lengkap. Barcode Ibu, sekali lagi ya, saya jelaskan barcode. Oke, barcode itu ya tidak mutlak Bapak Ibu harus menggunakan barcode. Bapak Ibu bisa tulis aja di situ penilaiannya menggunakan tes misalnya kognitif. Penilaian kognitif menggunakan tes tulisan dan tes lisan. Selesai. Nah, kemudian penilaian afektif menggunakan jurnal. Ketik aja gitu. Ya nggak mesti harus pakai QR code. Tapi kalau Bapak Ibu mau menggunakan QR code, maka Bapak Ibu harus salin link dulu. Nah, salin link ini dapatnya dari mana Mbak Dona? Itu tergantung dari Bapak Ibu mau pakai apa. Kalau saya pakai Quizizz. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu menggunakan barcode, Bapak Ibu bisa klik salin link, nih ya. Kemudian nanti masuk di sini, QR code. Kemudian link yang kita salin tadi, kita copy di sini. Kemudian klik buat code. Maka dia akan langsung muncul bentuk QR code-nya seperti ini. Gampang sekali.
Oke, ada lagi untuk ini, untuk RPP. Kalau tidak ada, jangan lupa di bagian atasnya ditulis RPP punya Bapak Ibu, RPP Dona Yulia Sari, misalnya gitu. Ya. Oke, sekarang kita akan lanjut, kalau kita sudah selesai di RPP, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu membuat presentasi seluler. RPP-nya kita singkirkan. Ya, untuk membuat presentasi seluler, Bapak Ibu, wah, baru mau mulai, sip, RPP-nya keren. Oke dong, iyalah keren, harus keren lah. Bapak Ibu juga RPP-nya harus super, tidak karena RPP yang biasa-biasanya itu tidak super, yang RPP yang super deh kita bikin. RPP gaya ini mah. Gimana Pak Suherman? Gaya RPP nak. Gaya RPP nah, oh, atuh. Mesti. Ya. Itu pun bisa Bapak Ibu cetak ya. Bisa Bapak Ibu apa namanya? Bisa Bapak Ibu print out. Harus bisa nih Bang Budona teh. Bapak Suherman, Bapak Ibu di sini juga gitu. Harus ya. Oke, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kedua, kita akan membuat yang namanya presentasi. Presentasinya tapi presentasi seluler. Nih ya, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat presentasi seluler. Presentasi untuk seluler ya. Jadi cara mencari template-nya itu adalah diketikkan kata presentasi, kemudian kita pilih yang untuk seluler. Nah, Mbak Dona, kenapa harus untuk seluler? Karena kita sudah sangat sering menggunakan handphone ketika kita presentasi ya Bapak Ibu, ketika presentasi, ketika kita Zoom atau yang lain-lain, bahkan ya, bahkan ketika kita nanti ngajar di kelas, Bapak Ibu juga bisa menggunakan handphone saja, ya, menggunakan handphone, kemudian Bapak Ibu tampilkan di layar InFocus, Bapak Ibu itu presentasi selulernya. Oke. Nah, sekarang saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat, kalau Bapak Ibu sudah berteman dengan saya di Facebook, Bapak Ibu akan banyak melihat tugas-tugas yang sudah mengumpulkan presentasi seluler. Ya, saya akan buka di sini. Saya buka dulu screen mirror, kita buka Facebook saya. Screen mirror. Apa ini screen mirror? Nah, screen mirror ini adalah penampil layar handphone saya ke layar laptop biar Bapak Ibu bisa melihat isi handphone saya. Sedang berjalan. Untuk menampilkannya tadi ngeklik enggak? Apa, Bu? Untuk menampilkan screen mirror-nya. Oh, untuk menampilkan screen mirror, itu diketik di sini di laptop saya, itu screen mirror app, screen mirror app. Kemudian di handphone saya itu ada yang namanya aplikasi kita download di Google Play Store, namanya screen mirror. Itu harus terkoneksi dengan WiFi yang sama. Ya, jadi misalnya saya menggunakan laptop saya menggunakan jaringan A, maka handphonenya harus jaringan A. Ini bentuknya screen mirror-nya, nih ya. Ini bentuk pembaca QR code. Saya note deh. Ini screen mirror kalau Bapak Ibu nanti mau menggunakan, kan keren itu tuh. Ya, kemudian ini pembaca QR kalau Bapak Ibu mau download untuk membaca QR code yang dari mana saja. Oke. QR code ini juga bisa membaca kalau Bapak Ibu ke supermarket terus nggak ada harganya, biasanya kan di barang-barang itu ada barcode-nya, itu bisa dicek. Ya, nah kenapa hilang? Karena saya matikan. Oke, sekarang kita masuk ke Facebook saya. Kemudian, bukan Facebook saya sih, Facebook yang mengerjakan ini, yang mengerjakan presentasi digital, itu banyak sekali. Tapi ini dia, sebentar saya buka. Nih ya, mungkin ada yang berteman sama Bu Era. Nah, ini dia presentasinya. Kemarin saya sempat lihat, wah bagus banget gitu kan.
Oh, ternyata nggak di-copy di sini deh, nggak ditaruh di sini. Ada lagi, coba saya lihat. IG kali. Bisa jadi. Facebook Banyak penuh yang Ibu. posting itu nih ya. Nah, ini dia presentasi seluler. Tapi kalau ini tentang rumah belajar. Nih ya, jadi memang bentuknya itu tuh memang benar-benar seukuran handphone Bapak Ibu. Ya, ini seukuran handphone kita. Kan layar handphone kita segini nih ya. Tuh, ya. Ini kalau kita geser-geser enak banget, anak-anak nggak perlu membesar-besarkan. Anak-anak nggak perlu, kadang-kadang kan kalau dia bentuk presentasinya itu tuh memanjang, ini ada nggak ya contoh presentasi memanjang? Contohnya kayak gini, ya, ini saya buka. Ini anak-anak harus melihat membesarkan agak jauh, tapi kepotong jadinya harus kayak gini gitu kan. Nah, kalau di presentasi seluler ini, ya, nah kalau di presentasi seluler itu memang dia bentuknya memang sebesar layar handphone, jadi langsung kelihatan kayak gini. Tuh, ya. Nah, gitu. Ini RPP-nya tadi si Ibu Duta. Oke, sekarang kita akan mulai membuat presentasi seluler. Akan ada pertanyaan nih, Mbak Dona, boleh nggak jangan materi pelajaran? Boleh. Kayak tadi itu materinya tentang rumah belajar. Atau kalau ada yang mau bikin, kemarin ada yang mau bikin presentasi seluler tentang profil sekolah, ya, tentang profil sekolah, boleh, silakan, ya. Atau ada juga yang mau bikin presentasi seluler antologi puisi, ya, silakan. Gimana, Pak? Boleh All-shop berarti barang-barangnya, boleh. Ya, boleh, pokoknya mah. Tapi harus ada isi presentasinya ya Bapak Ibu ya. Kita mulai sekarang. Tadi saya sudah masuk ke presentasi untuk seluler. Jadi template-nya itu adalah presentasi untuk seluler. Nah, tampilannya itu tuh memang bentuk handphone. Ini panjangnya adalah panjang ukuran layar handphone kita segini. Mbak Dona, handphone saya handphone Samsung lipat kecil. Ya kalau handphone Samsung lipat juga nggak bisa presentasi ya Bapak Ibu ya. Ini kan yang kita maksud adalah seluler Android ya. Nah segini. Kalau Bapak Ibu ada juga yang pakai tab, yang nggak segini juga ukurannya. Yang kita maksudkan adalah Android. Oke. Kita lanjut. Di sebelahnya itu ada template. Banyak sekali template. Kita pilih salah satu template. Salah satu template yang ada di sini, boleh yang mana disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Misalnya tadi ada yang maunya materinya all-shop, berarti harus yang sesuai dong, ya, sesuai dengan barang-barang yang mau dijual. Atau ada yang mau buat materinya tentang memang materi pelajaran gitu ya, boleh ya, itu bisa diambil di sini yang bebas-bebas saja. Dan Bapak Ibu, enaknya untuk presentasi seluler ini, apalagi untuk Bapak Ibu super yang yang punya akun TikTok. Kita guru nggak mesti harus tidak bermedia sosial. TikTok sekarang, apalagi TikTok sekarang banyak sekali materi pembelajaran. Bapak Ibu bisa sampaikan ini. Jadi ketika kita sudah selesai buat video, presentasi seluler ini kan bisa kita jadikan video ya. Dan videonya bisa kita upload di TikTok karena ukurannya memang ukuran dari ukuran dari video TikTok kayak gini nih, dari ukuran presentasi untuk seluler. Kemudian di kiriman Instagram ya, di bagian story-nya, story Instagram dan lain-lain, itu bisa. Oke. Saya akan ambil salah satu bentuk template presentasi seluler. Cantik-cantik. Ada juga yang pingin yang menjadikannya, Mbak Dona, saya mau bikin presentasi selulernya tentang kegiatan waktu ini kemarin, waktu penerimaan siswa baru atau ketika kita sedang vaksin pertama untuk anak, ya boleh silahkan. Yang penting mah tugasnya jadi itu, mau isinya tentang apa, yang penting isinya bukan tentang yang aneh-aneh, bukan tidak mengandung sara, itu silahkan. Ya, kan di sini template-nya banyak sekali. Oke, nah Bapak Ibu di sini Bapak Ibu akan melihat ada tulisannya gratis, ada tulisannya edu. Nggak usah dipermasalahin ya. Edu itu artinya semuanya bisa Bapak Ibu gunakan. Mau yang gratis, mau yang edu, semuanya bisa Bapak Ibu gunakan selagi Bapak Ibu ada dalam tim. Yang pertama, kemudian nanti Bapak Ibu akan lihat ada tulisannya nih, kayak gini nih berarti 1 dari 16, 2 dari 16. Ini berarti
template ini terdiri dari 16 slide, ya, yang tinggal kita edit-edit. Kalau yang ini berarti 16 juga. Bapak Ibu mau bikin berapa silahkan, ya, berapa slide-nya silahkan. Kalau dianya cuman 1 lembar aja, berarti dia nggak ada banyak-banyak slide-nya. Ini rata-rata adalah 16 lembar, tapi ada yang 25. Ini 25 lembar. Ini 17. Ya, tuh. Saya akan ambil ini, saya akan ambil satu template Bapak Ibu, tapi untuk antologi puisi ya. Bapak Ibu bisa gunakan ini ya, yang lain ya. Saya kebetulan punya siswa. Kenapa, Bu? Ada yang mau ngomong tadi sama saya kayaknya? Ada yang mau berbicara? Nah, nih ya, kebetulan ada putri-putrinya juga. Poetry. Saya akan ambil ini, saya klik terapkan semua 18 halaman. Kebetulan saya punya siswanya ini pintar banget bikin puisi, Bapak Ibu. Ya, jadi saya akan ambil yang ini template-nya, kemudian akan saya isi dengan puisi-puisinya. Yang kebetulan saya belum sempat untuk mengirimkan ke penerbit. Sebentar, saya isi dulu. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah ketemu template-nya, silakan Bapak Ibu sesuaikan tugasnya ya. Ini saya langsung isi ya. Di sini saya tulis antologi puisi. Minimal berapa slide ya? Minimal berapa slide atuh ya Pak ya? 5 mungkin ya, 5 atau 6 lah ya. Jangan banyak-banyak. Kalau mau 15 juga boleh, nggak apa-apa. Ya sekuatnya aja. Sekuatnya. Nanti ini dikasihnya link ke siswanya atau downloadan? Yang dikasihnya bentuk PDF. Oh, berarti harus download ya. Kadang-kadang malas anak-anak teh kalau gini teh. Kalau mau link juga bisa. Berarti nanti kalau mau link ini dijadikan flipbook. Itu mah cantik juga ya. Boleh juga dijadikan flipbook. Downloadnya apa nanti? Atau Apanya link dong? Kalau flipbook mah link jadinya. Link. Ini nanti PDF kan, nanti kita ambil ke flip itu ya. Betul sekali. Bisa dipakai musik bisa lah. Sok. Nah, Di HTML ya. Betul. Atau mau dijadikan video juga bisa. Kalau video nanti ke YouTube ya, ke YouTube atau ke mana, ke IG atau ke TikTok boleh, linknya juga yang dikasih. Mbak Dona, ini nanti kita pakai kata kuncinya screen mirror ya di Canva ini ya? Oh enggak Ibu, screen mirror mah aplikasi untuk menampilkan laptop saya, handphone saya. Kalau Ibu mau bikin ini, kata kuncinya itu adalah presentasi untuk seluler. Gitu. Kilatan malam tapi warnanya putih. Saya ganti jadi warna malam. Aduh nggak bagus. Ya. Kalau screen mirrornya itu untuk apa Mbak Dona? Loh, untuk menampilkan handphone saya di layar laptop gitu. Oh gitu, beda ya Mbak Don, bukannya itu ya? Bukan, jadi itu hanya aplikasi di luar Canva dan tidak berpengaruh apa-apa. Saya pikir masih berhubungan. Makasih Mbak Dona. Sama-sama. Saya beri gelas kaca. Mbak Dona. Yes. Itu materinya kalau ngambil dari PowerPoint bisa ya? Bisa. Cara ngopinya gimana Mbak? Tinggal copy aja. Asalkan PowerPoint-nya bisa di-copy ya. Seperti yang tadi, sama seperti ketika kita ngopi apa namanya? Ngopi yang tadi RPP nih ya, ini kan saya copy nih, tinggal saya blok aja kayak gini, kemudian saya klik Ctrl+C, kemudian nanti saya bawa ke Canva, baru saya klik Ctrl+V gitu. Oke, siap. Makasih Mbak Dona. Sama-sama. Oke, nah Bapak Ibu, ayo mulai dikerjakan. Nah ini saya ini nih, tuh ya bagus. Kata pengantar. Kemudian
Ini sambil saya buat ya Bapak Ibu ya, sambil Bapak Ibu juga buat, kita buat bersama-sama. Tidak ada yang bisa dikata-katakan, tidak ada yang bisa dikatakan. Berkata-kata untuk kebaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung Bapak Ibu ya, sambil saya kerja nanti Bapak Ibunya malah ini nggak kerja. Silakan langsung ditanyakan aja. Ini mau saya jadikan video, maksudnya nanti kalau udah selesai, biar saya perlihatkan kepada anak saya, anak didik saya. Kemudian tulisannya, ini lagi pada ini atau lagi pada bekerja atau lagi pada hanya menyimak dulu? Boleh. Template, Bu. Kok mencari template itu memang sedikit melamakan. Betul, Karena Bu. bingung banyak pilihan. Dan cantik-cantik. Dan Dona, kalau yang tadi belum di save atau belum di ini, kita buka yang baru, yang tadi hilang nggak? Enggak. Nggak, Yang ya? mana maksudnya satu apa namanya? Satu Tadi kan- produk. Tadi kan saya bikin RPP, kan kita belum enggak. selesai. Ini dia itu tetap ada di desain terakhir atau semua desain kita. Oh iya. Adanya di situ. Mau coba takut hilang. Enggak, di close aja nggak apa-apa. Baik, Sama makasih. seperti ketika Bapak Ibu lagi capek nggak mau diselesaikan, besok aja selesainya gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, nggak harus Nggak harus di save ya. betul, tidak ada save di sini. Bapak Ibu mungkin lihat semua perubahan telah disimpan. Jadi memang dianya nge-save sendiri secara ini ya, apa namanya? Automatically. Gitu. Baik, makasih Bu Dona. Sama-sama. Mbak Dona mau tanya, Mangga. kalau halaman pertama tadi itu di siapa ya Mbak Dona? Judul dong, cover depan. Cover ya? Cover depan. Itu bagian depan itu harusnya cover depan. Kemudian halaman 2 dan seterusnya itu tergantung dengan isi Bapak Ibu. Kalau mau isi ada daftar isi, ada kata pengantar, itu silakan, nggak apa-apa. Kalau enggak, ya nggak masalah. Langsung aja gitu kan. Gitu. Apalagi? Siap. Bu Dona, pilihan template-nya kan ada yang potret, ada yang landscape. Apa harus potret yang kita pilih? Kita memang pilih portrait karena presentasi seluler. Ya, kalau landscape nanti jadinya panjang, malah nggak bisa untuk seluler. Oke, terima kasih. Siap. Ada lagi. Saya mau cari lope-lope di sini. Love. Yuk, kalau ada yang mau tanya, silakan. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu bisa langsung simpannya dalam bentuk PDF ya, karena kita banyak. Kalau dalam bentuk gambar, nanti Bapak Ibu jadinya di-download banyak-banyak itu. Jadi ini gambarnya itu tuh jadi zip Bapak Ibu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu downloadnya dalam bentuk PDF. Saya mau tulis ini. Dan ini bisa Bapak Ibu kerjakan di handphone ya. Jadi memang karena memang dianya untuk handphone kepentingannya, jadi bisa dikerjakan di handphone.
Ada yang mau bertanya atau saya baca dulu kolom chat? Rada bingung nih, agak bingung. Bingungnya apa? Izin lift Mbak Dona. Iya siap. Iya siap, silakan Ibu Wari. Indonesia Timur ya, aduh ya Allah. Kalau mau ganti pekerjaan bagaimana nge-save? RPP-nya itu udah selesai, nggak usah RPP-nya tuh nggak usah di-save-save, dianya nanti akan ada di desain terakhir. Ibu Heni mangga kalau mau nanya silakan dibuka ininya mic-nya. Bingungnya di sebelah mana? Iya Mbak Dona, ini kalau misalnya mau bikin yang seluler ini tadi, saya cari contohnya, itu kan kebanyakan banyak yang udah sampai slide-nya banyak. Saya pikir apa kita nggak bikin per slide dulu gitu, supaya sama-sama. Per slide supaya sama-sama gitu gimana? Soalnya kan ini kan kalau tadi ambil dari yang template udah jadi itu kan mereka langsung banyak ya. Iya. Mungkin nanti kita hanya ganti-ganti aja. Memang iya. Kalau kita bikin 2 atau 3 aja contoh, tapi kita bikin dari awal gitu. Nggak bisa sama Gimana, dong Bu. Nanti kalau misalnya saya mau ngikutin, Bapak Ibu ngikutin saya bikin ini, Bapak Ibu maunya bikin yang ini, itu kan nggak bisa sama. Oh bukan, maksudnya dari slide 1 pindah ke slide 2-nya itu loh Mbak. Iya, slide 1 itu yang jelas cover. Itu langsung copy aja? Kalau saya bukan di copy, Tinggal tambah kita kan tambah halaman gitu aja? Enggak, ini kan sudah saya pilih template-nya kan yang sudah banyak nih. Tinggal Pilih kita salah klik satu. terapkan semua 18 halaman. Oke, kemudian nanti kalau misalnya ada halaman yang nggak kita suka, kita tinggal hapus. Oh iya, oke kalau gitu. Terus Jadi itu misalnya dalamnya juga kita edit-edit sendiri aja gitu? Betul, edit-edit yang mana yang mau disukain. Kalau misalnya nggak suka pakai yang ini, hapus halaman berikutnya, cari template lain. Kan karena tidak harus kita menggunakan semua isi dari template ini. Jadi bisa gabung beberapa template jadi satu? Bisa. Jadi misalnya ini ya, saya nggak suka di bagian sebelah sini, ini saya nggak suka, saya hapus ya, berkurang. Kemudian saya mau tambah halaman lagi karena ternyata kurang ya, kita bisa ambil template, misalnya saya ambil template yang ini, kemudian saya ambil satu aja ya, satu aja berarti saya klik yang ini aja, tinggal masuk dianya. Jadi kalau tidak diklik di bagian template, dia tidak akan muncul jadi slide-slide yang banyak itu ya? Iya betul, kalau kita tidak klik terapkan semua 21 halaman atau tidak kita klik tambahkan di sini, nggak akan muncul. Oke, sementara makasih ya. Siap, sama-sama, siap. Nanti kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, Bapak Ibu boleh tanya lagi. Silakan Ibu Beni, Bapak Beni, ya Allah. Silakan Bapak Beni. Ya baik Bu, mau tanya, kalau seandainya kita bikin project itu boleh menggunakan foto-foto anak-anak praktikum gitu? Boleh, anak-anak praktikum boleh. Boleh. Jadi berapa halaman saja gitu? Iya boleh Pak, minimal tadi 5 ya saya bilang tadi Bapak Ibu ya. Tapi 5 itu tuh kalau Bapak Ibu lagi semangat itu tuh wah tipis banget, kecil banget, dikit banget kalau 5. Tapi boleh, mangga. Ya baik, terima kasih. Sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya baca kolom chat. Mbak Dona kalau melihat contoh desain punya orang lain di mana ya? Di bagian ini desain di grup guru super. Ya. Di bagian guru super. Presentasinya bisa diisi suara nggak? Bisa. Jadinya dalam bentuk video. Kalau Bapak Ibu mau isi suara, berarti dalam bentuk video, jadinya yang model kayak gini nih, tampilkan dan rekam. Ya, tampilkan dan rekam seperti presentasi biasa, nanti jadinya video, ya, bukan PDF. Sementara yang kita minta itu PDF. Bapak Ibu bisa download dulu PDF, kemudian nanti kalau Bapak Ibu mau jadikan dia suara, boleh. Saya antologi puisi langsung kita bacakan gitu ya. Nah, itu bagus juga sih idenya. Bisa. Mbak Dona boleh tanya? Enggak, boleh, ya. Nggak bayar. Yang untuk foto-foto, kalau misalnya di HP itu kan ada kolase ya. Nah, kalau dipakai Canva itu foto-foto lebih enak disimpan di mana ya? Atau misalnya menggabung-gabungkannya atau setiap misalnya ada satu kegiatan, kemudian kita gabungkan jadi foto, baiknya pakai template apa ya kalau di Canva? Ada kolase foto di Canva. Oh, ada juga ya? Ada juga di kolase foto di Canva. Kemudian kalau mau pakai booklet itu juga banyak isinya banyak tentang foto-foto besar kecil. Kemudian ada juga bingkai di Canva namanya kisi. Ya, kalau kisi itu tuh berapa buah bingkai itu disatukan. Ya, lengkap pokoknya mah. Oke, sip. Hatur nuhun. Siap. Ada lagi? Mangga. Silakan. Ini saya
jadi project malam ini nih, nanti saya selesaikan. Ada lagi Bapak Ibu, kalau sudah selesai ini nanti Bapak Ibu bisa download dalam bentuk ini ya, PDF ya, karena tugasnya dalam bentuk PDF. Ya Bu, mangga Bu. Ih, tadi ada yang mau bertanya, tadi mangga silakan, hidup mic-nya sudah tadi. Kalau lanjutan dari SPP tadi, Bu Dona. Gimana Bu, kecil banget. Gimana? Iya, halo Bu Dona. Heeh. Kalau saya ini bikin proyek presentasinya lanjutan dari RPP tadi. Oke. Kalau tadi kan RPP 1 lembar misalnya tentang membuat peta minda. Oke. Nah, lalu untuk proyek presentasinya berarti bisa seperti copy Materinya ya? ya, gitu ya. Iya, boleh banget. Jadi nyambung dianya, bisa. Ringan ya, Bu Mona. Keren. Oke, bismillah deh. Pasti bisa. Nanti Bapak Ibu bisa pamer-pamer juga ya di grup ya kalau sudah selesai ya. Kita bisa cek sama-sama, bisa review sama-sama, bisa jadi inspirasi masing-masingnya. Tapi kalau misalnya untuk ditugaskan itu cukup ini aja sih, cukup PDF aja. Kecuali kalau nanti Bapak Ibu mau bikin lagi proyek berikutnya, itu silahkan mau tambahkan suara, mau tambahkan animasi, mau tambahkan musik, itu boleh. Ya, karena kan ini yang namanya di Canva itu semuanya bisa karena ada beberapa unduhannya, ya. Bisa jadi video, bisa jadi bisa jadi PDF biasa. Makanya enak banget sih. Bisa membantu sekali. Ini saya anggap udah selesai, nanti akan saya selesaikan. Kalau sudah Bapak Ibu silakan unduhnya dalam bentuk PDF. Nah, di sini tuh PDF standar ya, nanti diklik kemudian kirimkan ke Google Classroom. Ingat Bapak Ibu, apa yang diminta sama trainer itu yang dikirimkan. Ada beberapa Bapak Ibu, saya nggak tahu kenapa mungkin padahal sudah saya jelaskan sangat jelas sekali di Zoom, kemudian di chat WhatsApp grup, tapi ketika mengirimkan tugas itu dianya klik bagikan, kemudian klik kirim ke guru, kemudian kirim ke Google Classroom ini. Ya, padahal yang kita minta itu adalah dalam bentuk unduhan. Unduhannya apa yang diminta? Kalau JPG ya JPG, kalau PDF ya PDF. Ya, kalau Kang Dero biasanya PNG terus, nggak apa-apa, disesuaikan dengan trainer. Ya, jadi bukannya kita tidak akan kasih nilai, pasti kita kasih nilai, tapi nilainya mungkin akan berkurang sedikit. Misalnya harusnya 100 jadinya 95 gitu ya, kan sayang sekali ya. Walaupun nanti hasil akhirnya tetap sama-sama sangat baik, karena kan kalau misalnya nilainya sudah di atas 80 itu sangat baik tetap, tapi untuk nilainya yang di kelulusan nanti nggak jadi harusnya 100 jadinya 95 kan sayang. Jadi untuk tugas-tugas saya Bapak Ibu disesuaikan apa yang saya minta. Jangan nanti pas di Google Classroom yang saya lihat itu adalah link desain Canva. Banyak soalnya yang seperti itu. Ya, banyak sekali link desain Canva. Saya nggak tahu kenapa, padahal saya bilang, apa yang diminta dari trainer, misalnya seperti ini, ya, tugasnya adalah RPP Merdeka Belajar, JPG bila 1 lembar, PDF bila lebih dari 1 lembar, presentasi seluler. Ya, nah, itu memang itu yang dikirimkannya dalam bentuk downloadan. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan cukup jelas. Di sini kita udah di 922, ada pertanyaan masih? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Ada, Bu. Mangga. Iya, saya pernah membuat presentasi dalam bentuk video, terus memasukkan audionya itu, tapi tidak sampai selesai gitu. Itu kenapa tuh, Bu? Kenapa tidak sampai selesai? Kemudian audio apa? Apakah audio suara atau audio musik? Musik. Oh, musik background ya? Iya. Bisa jadi ada 2 hal. Bisa jadi audio yang digunakan itu durasinya lebih dikit daripada presentasi yang Ibu buat. Jadi ini kan ada presentasi masing-masing, ini 5 detik ya. 1 slide itu waktunya itu bukan waktu ininya ya, waktu standar yang diberikan itu adalah 5 detik. Tapi kadang-kadang kan ini bisa kita ganti. Kalau kita mau cepet ya 5 detik. Kalau kita mau lama-lama bisa jadi 10 detik atau paling lama itu adalah 30 detik. Nah, kalau Ibu bikinnya dalam 20 slide, berarti 20 slide dikali 30 detik. Berapa menit tuh kan ya? Sekarang untuk audionya dipilih yang
lebih panjang daripada itu. Begitu, Bu. Oh iya. Audionya Iya. harus lebih panjang daripada presentasi biar dia selesai sampai ujung audionya. Iya. Bu, satu lagi boleh? Mangga. 5 juga Tapi ini boleh. tapi ini di luar ini, Bu. Di Apa luar itu? materi sekarang. Siap. Kan kemarin saya ikut pelatihan bikin komik itu sama Bu Bu Dona Bu juga Pipit. tuh. Itu Bu, saya masih belum mengerti karakternya itu, Bu. Kan dalam satu karakter itu bisa dengan berbagai ekspresi sama apa sih gerak gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Kalau gerak sih enggak sih ya. Kalau geraknya nggak mungkin bisa bergerak kalau komik ya, karena dia dalam bentuk gambar, kecuali dia bentuk video. Tapi kalau ekspresi itu memang bisa kita akali. Jadi misalnya gini, nah untuk Bapak Ibu yang lain ya. Jadi misalnya saya punya karakter, saya ambil satu buah karakter. Di sini muslimah deh saya ambil, muslimah. Kita pilih satu karakter yang akan digunakan. Kalau ini enak karakternya, mukanya kosong ya, bisa kita ganti, bisa kita tambahkan dianya lagi marah atau lagi sedih seperti apa. Kadang-kadang kita punya karakter itu dia senyum-senyum gini. Nah, ini senyum, tapi ya ini bisa kita edit, bisa kita edit. Cara ngeditnya gimana? Di bagian elemen ini kita bisa ketik mulut. Nah, mulut itu, ekspresi mulut itu macam-macam Bapak Ibu. Kita tinggal pilih mau mulut marah, mau mulut sedih, mau mulut ketawa, ya. Itu ada, kita tinggal tempel aja di sini, di bagian mulut dia yang lagi senyum. Ya, misalnya nih, saya mau kasih dia mulutnya lagi marah. Atau lagi ketawa. Kalau lagi ketawa enak, lagi gampang. Gini aja. Jaringan saya nggak stabil. Nah, tinggal kita taruh aja. Udah berubah langsung ekspresinya. Tuh ya, pertama cuma senyum, sekarang jadi ketawa. Seperti itu untuk mengubah ekspresi. Kalau ada lagi, gimana Bu? Kalau yang misalnya dari berdiri duduk gitu. Oh, kalau dari yang berdiri duduk itu banyak nggak bisa sih, kecuali ya seperti ini, kita potong dianya, ya kita potong jadi segini gitu kan, ya kemudian kita kasih kursi. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini kita bikin sendiri tambahannya tentu saja bisa dengan blob ya. Kalau yang level 2 pasti sudah paham menggunakan blob. Itu bisa dia jadi seperti duduk gitu. Bisa, Bu. Ya, jadi ya memang sambung-sambung gitu deh jadinya. Begitu ya, Bu ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Mbak Dona, kalau mau dijadikan video apa yang dipilih? Kalau, mohon maaf baru bisa join. Oh, salam sehat, Pak Wahyudi, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kalau mau dijadikan video, apa yang dipilih? Pertama, syaratnya untuk jadikan video adalah harus punya back sound. Ya, apakah harus ada back sound? Enggak sih, enggak mesti. Yang jelas, kalau jadikan video itu jangan Bapak Ibu jadikan video dianya tapi tidak punya animasi. Jadinya, kalau nggak punya animasi, dia akan datar-datar aja ya. Nah, jadi sebelum jadikan video, silakan berikan animasi untuk masing-masing ini. Ya, animasinya itu tuh bisa Bapak Ibu blok, yang mana yang mau dianimasikan, kemudian pilih animasinya di sini, ya.